Sejumlah terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 akhir-akhir ini, beberapa di antaranya mengaku sebagai anggota FPI atau ex-anggota FPI. Namun para mantan petinggi FPI termasuk Munarman membantah bahkan tidak mengenal terduga teroris tangkapan Densus 88 sebagai anggota FPI yang kini dinyatakan sebagai ormas terlarang. Publik berharap Densus 88 dan Bareskrim Polri mendalami pengakuan 19 terduga teroris dimaksud, untuk memastikan apakah Rizik Syihab dan Munarman merupakan bagian dari aksi terorisme para terduga dalam jaringan Jamaah Ansarut Daulah, JAD, yang mengaku sempat dibayat ke dalam jaringan teroris ISIS, kata Ketua Tim Tas Forum Advokat Pengawal Pancasila, FAPP Petrus Celestinus dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 6 Februari tahun 2021. Menurut Petrus, perlu melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh dan komprehensif seluruh aktivitas FPI di masa laku, karena sejak berlakunya UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas, aktivitas ormas-ormas intoleran dan radikal mendapatkan keleluasaan, hingga mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945. Petrus menilai selama 10 tahun terakhir, ceramah Rizik Syihab mengandung narasi ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas. Sementara berdasarkan temuan Densus 88 di lapangan, diperoleh fakta mencengangkan bahwa sejumlah terduga teroris adalah anggota FPI, telah masuk ke dalam jaringan JAD dan dibayat masuk ke dalam jaringan ISIS. Karena itu sangat beralasan hukum, jika terhadap Rizik Syihab dan Munarman perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan instrumen UU No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, karena selama 10 tahun terakhir ceramah Rizik Syihab di mimbar-mimbar dakwah, selalu menebar kebencian dan teror yang menakutkan masyarakat luas yang koheren dengan aksi terduga teroris dari anggota FPI, kata Petrus yang juga advokat Peradi ini. Terakhir, menurut Petrus, 26 terduga teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah, JAD, yang ditangkap Densus 88 di Sulawesi Selatan dan Gorontalo, 19 diantaranya merupakan anggota FPI di Makassar, mengaku sempat berbayat kepada kelompok teroris ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, di markas FPI di Jalan Sungai Limboto, Makassar, yang turut dihadiri Munarman dan pengurus FPI Makassar. Munarman bantah, pengakuan 19 terduga teroris sebagai anggota FPI, dibayat menjadi kelompok ISIS di markas FPI di Jalan Sungai Limboto, Sulsel dan dihadiri oleh pengurus FPI termasuk Munarman. Meskipun dibantah oleh Munarman, namun penyidik Densus 88 Bareskrim Polri, dipastikan mendalami untuk mendapatkan kepastian apakah Rizik Syihab dan Munarman terlibat dalam aksi terorisme ini atau tidak. Selain daripada itu, temuan PPATK terhadap 92 rekening FPI dan afiliasinya, diperoleh fakta bahwa beberapa rekening diantaranya terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, PPATK langsung merekomendasikan kepada pihak penyidik Densus 88 dan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti disertai dengan pemblokiran atas 92 rekening FPI tersebut. Menurut Petrus, peristiwa baku tembak antara pasukan Laskar Pembela Islam, LPI, yang mengawal Muhammad Rizik Syihab, MRS, dengan aparat Polda Metro Jaya ketika melaksanakan penyelidikan di KM 50, Karawang, Tol Jakarta Cikampek, tanggal 7 Desember tahun 2020, tidak boleh dilihat sebagai peristiwa yang bersifat insidentil, tetapi harus dilihat secara komprehensif dengan rentetan peristiwa sebelumnya. Sudah menjadi fakta yang notoire feiten, bahwa Rizik Syihab dan Munarman dalam berbagai aktivitas ceramah, diskusi dan lain-lain sering menggunakan narasi, diksi dan gambar yang bermuatan menebar pesan kebencian, teror, ancaman kekerasan, penistaan agama dan lain-lain sebagaimana rekaman videonya beredar secara luas, telah menimbulkan perasaan takut yang meluas. Perbuatan mana memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme, ujar Petrus Celestinus.